Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Sepertinya di sini sudah nyaman ya tempatnya. Baiklah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu ya. Nama saya Vini Teresa Putri. Nama kamu siapa kalau boleh tahu? Nama saya Rumi Sartika, biasa dipanggil Rumi atau Ika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelum konseling hari ini, sebelumnya sudah pernah konseling tidak? Belum pernah, baru pertama kali ini. Oh, baru pertama kali ya. Kebetulan pertama kalinya juga bersama saya ya. Berarti kamu sudah mengetahui mengenai konseling belum? Belum. Kalau begitu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling ya. Jadi, proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan seorang konselor. Nah, di sini konselornya yaitu kamu kepada klien atau konseli. Nah, di sini konselinya adalah saya secara face to face. Tujuannya untuk konseling itu adalah untuk menuntaskan masalah yang dihadapi oleh konseli. Jadi, insya Allah hari ini kita memecahkan masalah yang sedang kamu alami, mengetahui atau mencari solusi yang kamu permasalahkan. Selain itu juga untuk menuntaskan masalah, ada juga tujuan yang lain, yaitu untuk membangkitkan klien atau mendirikan konseli. Konseling itu juga dilandasi oleh asas-asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut nanti masalahnya akan terbongkar atau tersebar kemana-mana karena kami memegang asas kerahasiaan. Yang kedua itu asas sukarela. Setelah kamu percaya kepada saya harap kamu secara sukarela menceritakan masalah kamu kepada saya. Begitupun dengan saya. Saya juga sukarela menceritakan masalah kamu kepada saya, begitupun saya. Saya juga secara sukarela membantu kamu dengan penuh perhatian dan memberikan waktu tenaganya untuk kamu, begitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa saya pahami. Coba kamu ceritakan apa permasalahan yang sedang kamu alami. Jadi begini, sebenarnya permasalahan saya tidak begitu rumit. Masalah lingkup pertemanan, jadikan saya kuliah pastinya kuliah itu punya teman. Nah, seperti pada umumnya kalau pertemanan cewek itu pasti dalam bentuk kelompok-kelompok atau bisa disebut geng. Nah, saya juga termasuk dalam suatu geng itu. Geng di kelas gitu. Iya, geng di kelas dengan teman saya satu kelas terdiri dari 6 orang sama saya. Oh, jadi dalam satu geng itu terdiri dari 6 orang termasuk kamu. Terus? Nah, masalahnya di sini teman-teman saya itu suka banget jalan ke mall gitu. Nah, contoh dalam 1 minggu itu bisa lebih dari 2 kali. Sedangkan saya sendiri orangnya nggak terlalu suka jalan banget, kadang-kadang mager dan juga kadang bisa melebihi pengeluaran yang saya targetkan seperti itu. Tapi saya tidak bisa menolak ajakan mereka karena takut menyinggung perasaan mereka. Biasanya kalau diajak jalan itu kemana aja? Ke mall. Biasanya dalam seminggu itu berapa kali diajaknya? Apakah setiap hari atau berapa hari dalam seminggu? Nggak setiap hari juga sih, tapi dalam seminggu kadang 3 kali bahkan lebih. Kalau pas diajak itu, apakah itu mengganggu waktu kuliah? Kalau mengganggu waktu kuliah, enggak sih, tapi biasanya kalau jalan itu habis jam perkuliahan. Kalau jalan biasanya berapa jam? Apakah hampir sehari atau berapa jam biasanya? Enggak sampai sehari juga sih, sekitar 4 sampai 5 jam. Oh, seperti itu ya. Kalau jalan itu kamu ikut belanja juga atau hanya menemani temannya jalan? Kadang kalau saya butuh sesuatu, ya belanja, kadang juga nggak ikut belanja, tapi ikut makan kan bisa lah ya, kalau kumpul-kumpul itu pasti makan. Kalau kamu keluar biasanya pamit sama orang tua. Kan sekarang keadaannya kamu jauh dari orang tua. Apakah kamu pamit, misalkan telepon atau seperti apa? Kadang saya pamit lewat via chat sih, nggak nelpon, takutnya ganggu kesibukan mereka juga. Nah, terus bagaimana responnya menurut orang tua?
nggak apa-apa atau bagaimana? Mereka itu kadang mengizinkan, tapi kalau dalam seminggu itu izinnya lebih dari 3 kali, mereka itu hanya ngapain gitu kok keluar terus. Berarti orang tua kamu pernah menolak. Jangan gitu melarang. Nah, bagaimana? Apakah kamu tetap keluar atau tidak? Permasalahannya di sini saya nggak bisa menolak, jadi saya tetap keluar. Jadi saya memberikan alasan lah untuk keluar. Jadi meskipun orang tua kamu melarang, kamu tetap keluar seperti itu. Jadi di sini permasalahannya adalah kamu tidak bisa menolak ajakan teman-teman kamu. Ya, Tujuan kamu untuk konseling ini apa? tujuannya supaya saya bisa menolak ajakan teman saya itu tanpa harus menyakiti perasaan mereka. Sekarang kita akan menentukan teknik yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dari kamu. Di sini saya memiliki teknik yaitu teknik asertif. Apakah kamu sudah pernah mendengar teknik asertif itu seperti apa? Belum pernah dengar. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit ya. Teknik asertif ini adalah teknik untuk mengkomunikasikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan, ingin kamu kemukakan kepada orang lain, tapi tidak menyakiti hati orang lain. Seperti itu. Jadi, kamu bisa menjaga perasaan teman-teman kamu, tapi kamu bisa mengungkapkannya. Oh iya Bu. Di sini anggap saja saya ini teman kamu dan saya mengajak kamu ke mall. Lalu jawaban yang ingin kamu ungkapkan itu seperti apa? Maaf ya, bukannya tidak pengen ngumpul, tapi ini memang tidak bisa keadaannya. Soalnya kan kemarin sudah jalan, tapi sama orang tua saya nggak dibolehin lagi. Jadi itu yang kamu ingin kamu sampaikan yang sebenarnya. Iya, Ya, jadi kamu juga bisa bilang seperti itu. Jadi kamu nggak usah takut, itu hanya pikiran kamu saja. Tapi kenyataannya kan belum kamu coba. Tapi nanti kalau misalnya temannya ngajak, bisa kamu jawab seperti itu ke temannya. Banyak tugas atau seperti apa yang ingin kamu ungkapkan. Jadi alasan yang memang benar-benar tanpa menyakiti hatinya. Pokoknya maaf gitu. Pasti teman kamu itu bisa mengerti. Bagaimana Mbak? Misalkan temannya mengajak kamu untuk pergi, siap kamu mengatakan seperti tadi? mungkin setelah ini kalau misalnya diajak lagi, saya memberanikan diri mengatakan seperti yang saya katakan tadi. Ya, semoga kamu bisa berani ya mengungkapkannya ketika teman-temannya mengajak kamu keluar dan supaya kamu bisa fokus untuk kuliahnya. Saya ada tugas rumah untuk kamu. Jadi nanti ketika teman-teman kamu mengajak kamu menerapkan teknik asertif ini, kamu mengatakan sebenarnya tidak bisa seperti itu. Kita akan lihat nanti apakah kamu bisa melakukannya menggunakan teknik asertif ini atau tidak di sesi ketiga nanti. Jadi nanti kita akan mengevaluasi juga bagaimana teknik ini, apakah cocok atau tidak dengan permasalahan kamu, dan apakah kamu juga bisa melaksanakannya atau tidak. Jadi nanti kita akan melakukannya di sesi konseling yang ketiga. Ya Mbak, untuk sesi konseling hari ini semoga sukses. Terima kasih juga ya Bu. Hati-hati di jalan Mbak. Ya.